Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, hari ini kita review tanaman padi yang disebut padi seribu bulir, yaitu padi galur asal Aceh, varietas Rajasa 01. Nah, ini biasa disebut oleh masyarakat ini adalah padi seribu bulir. Kenapa padi seribu bulir? Karena dia emang bulirnya dalam satu malai itu banyak sekali, dia antara 700 sampai 800 bulir per malai. Jadi per batang padi itu menghasilkan bulir yang banyak sekali dibandingkan dengan varietas lain, itu bisa 3 kali sampai 4 kali lipat. Begitu sahabat tani. Nah, hari ini adalah hari ke-35 setelah tanam. Biasanya ini menurut banyak orang yang di media sosial bahwa Rajasa 01 ini katanya tidak begitu banyak anakan, tapi ternyata setelah kita tanam itu bisa mengejar anakan normal seperti varietas-varietas lain, yaitu antara 20 sampai 35 batang berumpun. Padahal ini kemarin ditanam satu persatu, atau satu rumpun ini adalah hasil peranakan dari satu batang padi. Begitu. Terus bagaimana caranya biar peranakannya ini banyak? Tentu kuncinya adalah lahannya. Kalau lahannya bagus, maka hasilnya pun bagus. Bagaimana membuat bagus lahan? Yaitu dengan cara ditabur pupuk organik, semacam kompos atau pupuk kandang yang sudah terdekomposisi. Untuk menjadikan pupuk kandang terdekomposisi tentunya difermentasi memakai dekomposer. Ada yang memakai EM4, ada yang memakai POC. Nah, kami membuat dekomposer sendiri. Nah, ini yang difermentasi adalah kotoran sapi. Ini beberapa kali ditabur. Ketika setiap mau musim tanam ini ditabur pakai kompos hasil fermentasi kotoran sapi. Ini ditabur setiap kali mau tanam itu enggak banyak sih. Kalau awalnya dulu saya tabur sekitar 25 sak per 1/4 hektar. Nah, selanjutnya itu paling 5 sak. Ya, sekitar 5 sak itulah satu ini per 1/4 hektar itu. Kadang 10 gitu. Nah, jadi ketika lahannya itu sudah nutrisi di dalam tanah itu cukup, maka tanaman pun akan baik karena dia tidak ada jeda pertumbuhan. Gitu sahabat tani. Biasanya itu ketika dia habis pupuknya, kalau dipupuk pakai kimia dia habis kandungan pupuknya, larutan pupuknya dia habis, dia akan akan menguning padinya. Nah, ini tidak mengalami penguningan daun, artinya nutrisi di dalam tanah ini cukup. Nah, kemudian selain pupuk organik padat berupa kompos hasil fermentasi pupuk kandang, ini juga disemprot pakai fermentasi urinnya, urin sapi di iya. Coba angkat. Ya, nggak kena deh. Ini sambil mancing ya saudaraku, sambil mancing ternyata dia nggak dapat dimakan tapi nggak kena gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk membuat bagus tanaman itu adalah kuncinya di lahannya. Kalau lahannya siap, maka tanaman pun akan baik. Nah, ini anakannya antara 20 sampai 35 batang berumpun di usia ini usia tanamnya 35 hari setelah tanam. Begitu sahabat tani.
Nah, terus karakter Rajasa 01 ini dia besar dan tinggi batangnya karena untuk menopang bulir yang banyak ya, karena bulirnya ini nantinya akan banyak sekali, maka dia harus besar batangnya. Nah, tentu untuk menjadikan batangnya besar ini tentunya itu tadi sama seperti untuk peranakan banyak, nutrisi di dalam tanahnya harus cukup gitu sahabat tani. Ini penampakan bisa dilihat sendiri, ini 35 hari ini udah rapat sekali, artinya ini memang peranakannya udah banyak, memang banyak dan kelihatan besar-besar gitu. Nah ya, kelihatan satu rumpun itu gede gitu karena memang batangnya ini karakternya besar dan tinggi gitu. Ini dalamnya ini sekitar ketinggian ketinggian sampai ke ujung daun ini sekitar 60-70 cm. Ini batang padinya ini, padahal usianya masih 35 hari. Jadi memang tinggi dia, besar dan tinggi itu. Tapi itu tadi perbedaannya dengan apa yang disampaikan banyak orang bahwa Rajasa 01 ini tidak begitu banyak anakan, ternyata ini bisa mengejar anakan yang banyak. Caranya itu tadi dengan cara dipupuk organik lahannya, kemudian disemprot pakai pupuk organik cair hasil fermentasi urin sapi. Nah, kemudian cara pemupukannya bagaimana? Seharusnya pemupukan itu ya sesuai SOP-nya tanaman. Sebelum tanam seharusnya ditabur dengan pupuk dengan kandungan fosfat, karena pupuk dengan kandungan fosfat itu slow release, lambat rilisnya, maka dia ditabur sebelum tanam. Kemudian di usia 1 minggu sampai 10 hari itu ditabur dengan pupuk kandungan nitrogen 46%. Nah kemudian di usia 20 masih ditabur pakai pupuk kandungan nitrogen 46%. Nah kemudian mulai dari hari ke-25 sampai ke-35 itu ditabur pakai kandungan pupuk nitrogen, fosfor, kalium, karena dia sudah mulai penguatan batang, masih ada pembenahan daun tapi dia sudah mulai fase generatif. Dia ditabur pakai pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor, kalium. Nah, kemudian di usia 35 sampai 60 itu seharusnya potasium kloret atau KCl. Tapi berhubung kami tidak punya, kami punyanya hanya Ponska. Dari awal ini dipupuk pakai Ponska, hanya itu pun hanya sedikit sekali karena per 16 hektar itu ini hanya menghabiskan 10 sampai 13 kilo pupuk Ponska yang kandungannya itu nitrogen, fosfor, kalium, itu pun kadarnya sedikit sekali. Tapi itu tadi karena sudah ditopang dengan kondisi lahan yang sudah cukup nutrisi, maka ya cukup begitu sahabat tani. Oke sahabat tani, terima kasih. Lain waktu kita sambung kembali dengan update dari tanaman ini. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.